Pak Merta, ini sebelum kita masuk bahas tentang pikiran harmonis ini ya secara lebih lanjut, saya mau tanya dong tentang 7 penyebab penyakit yang dialami oleh manusia ya. Ini saya baca dari artikelnya Pak Merta ini ada yang katakanlah itu karena makanan, kemudian karena genetik, kemudian ada karena temperatur, karena pikiran, ada karena perbuatan, ada juga karena yang berkaitan dengan benda mati dari dalam diri ataupun dari luar. Itu biasanya yang sering ditemui atau dijumpai penyakit-penyakit ini yang disebabkan oleh yang bagian mana Pak? Yang di Bali Usada khususnya orang-orang yang datang ke sana. Kalau saya lihat, kalau yang dominan itu saya lihat itu reaksi buruk mengikuti memori. Jadi trauma-trauma, pengalaman-pengalaman hidup yang dalam kandungan ibu, waktu masih bayi, masih remaja, lalu sudah dewasa berbisnis, mungkin cerai, itu reaksi buruk di memori. Istilah saya, mungkin kalau kawan-kawan di Bali atau Hindu atau Buddhis ada yang percaya reaksi buruk yang diikuti dari kehidupan dulu. Itu ada juga seperti itu karena kadang-kadang begitu dia pop up itu muncul kuat sekali ya reaksi buruk ini. Saya bisa memberikan contoh ratusan atau mungkin ribuan ya pengalaman bukan saya yang memeriksa, orang itu sendiri yang mengalami. Sedang bermeditasi, rasakan badannya dia mempunyai penyakit migrain, darah tinggi, alergi, datang berobat karena dokter membantu ya. Kalau migrainnya kumat, kasih painkiller dan seterusnya. Dokter membantu kalau alerginya kumat, dikasih obat 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sembuh nanti kumat lagi. Darah tingginya terus harus makan obat seumur hidup. Nah, dia ikut dengan kita bermeditasi. Dia bermeditasi, pas sakitnya kumat, migrainnya di kepalanya, dia disadari dengan dia di sana. Terus disadari. Karena menyadari sakitnya kan penuh perhatian, pikiran itu makin tajam masuk, dia menyentuh landasan pikirannya, masuk tiba-tiba dia melihat dirinya dalam kandungan ibu, kurang lebih umur 8 bulan, sedang diseret oleh neneknya. Jadi ibunya dia diseret dengan neneknya, dia dalam kandungan, dia mendengar neneknya bilang ini, suami kamu hamil begini besar, lalu masih selingkuh dengan perempuan lain di rumahnya kamu. Untuk apa kamu tinggal di sana? Ayo pulang. Dia ajak. Nah, anak ini kan tidak tahu sebetulnya. Sudah lupa. Ya seperti biasa, lahir jadi orang biasa, lalu dewasa, menikah, punya anak 3, punya ibu tiri, tentu saja punya ayah, seperti itu. Lalu sakit-sakitan seperti ini. Nah, ketika dia melakukan meditasi seperti ini, muncul pop-up itu. Dia tidak ngerti, tapi karena saya sudah beritahu, apapun yang muncul, rasa apapun yang muncul, memori apapun yang muncul, tetap sadari dia berubah, dia tidak kekal. Nah, reaksi buruk yang mengikuti pengalaman itu dilepaskan seperti itu. Istilah saya tentu saja term yang lebih dalam kita di Abhidhamma dijelaskan lebih detail, tapi dilepaskan seperti itu, dilepaskan. Nah, apa yang terjadi? Biasanya kalau migrainnya kumat 3 hari dia harus tidur, minum obat. Waktu meditasi itu dia senang sekali kok tiba-tiba hilang setelah dia melihat memori itu, disadari dengan dia. Lalu dia pulang 4 bulan kemudian dia ikut lagi. Nah, waktu 4 bulan ikut ini dia bercerita sangat menarik. Tentu saja sudah biasa ya, Pak, 4 bulan alergi saya tidak kumat. Lalu sekarang darah tinggi saya tidak perlu makan obat lagi, Pak. Wah, itu kan karena hal itu sudah sering terjadi, biasalah di Bali Usada. Tapi yang menarik itu begini. Semenjak kecil sampai dia menikah, itu dia tidak pernah sayang dengan papahnya, dengan ayahnya. Dia tidak pernah memeluk ayahnya dengan sukarela, pasti dipaksa dan seterusnya. Nah, sekarang ini waktu dia ikut itu, ibu kandung dengan ibu tirinya sudah meninggal dunia. Beliau itu karena beliau seorang muslim yang baik, mengerti bagaimana mengabdi kepada orang tua. Ayahnya itu diajak di rumahnya dia, diurus segalanya.
tapi dia tidak pernah ada betul-betul sayang dengan ayahnya. Nah, waktu habis Tapo Brata itu pulang, begitu melihat ayahnya, kok tiba-tiba dia tersentuh ya, memeluk ayahnya. Dia ceritakan seperti itu. Nah, reaksi buruk di memori kita seperti ini, kan jumlahnya jutaan. Iya. Jumlahnya jutaan. Kalau diobati kadang-kadang digali begitu, dapat 1-2 yang berhubungan dengan sakit-sakit yang keras. Mungkin dengan teknik tertentu ya. Tapi kalau dengan merasakan badan, itu jutaan kita bersihkan nanti. Perlahan-lahan. Karena badan kita itu kan vibration-nya kan banyak. Dia bergetar juga berhubungan dengan memori kita. Nah, kita gunakan badan kita ini, gerak-gerik badan kita ini untuk menarik dia seperti itu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini banyak. Jadi, yang saya lihat di memori itu banyak sekali. Tentu saja setelah itu di pikiran ada. Kalau traumanya berlebih-lebihan, umpamanya sakit apa, terus khawatir dari kecil, lalu suatu saat mungkin trauma atau sakitnya sembuh, tapi pikirannya dia, mental faktornya, yang khawatir, yang benci ini, sudah terlatih terus-menerus ya. Nanti labil, khawatir lain pun jadi panic attack, khawatir lain pun jadi anxiety, khawatir lain pun bipolarnya kumat seperti itu. Nah, jadi yang kedua itu di mental faktor. Nah, banyak yang dua-duanya seperti ADHD, traumanya masih, mental faktornya juga ada juga. Nah, di dua-duanya. Nah, ini penyakit di mental. Lalu ada penyakit di badan mental yang saya ceritakan tadi. Itu kalau Bante dengarkan cerita saya lucu-lucu ya. Pernah ada seorang adik dari Semarang ikut Tapo Brata. Saya menjelaskan di hari pertama, setelah penjelasan saya dia datang, Pak Merta bisa enggak mikrofonnya ditaruh di atas, dan ditaruh di bawah, karena mikrofon saya di atas. Kenapa? Saya kalau suara di atas enggak bisa dengar, tapi kalau di bawah baru bisa. Oh, yang telinganya mengkerut itu ya Pak ya, landasan telinganya mengkerut. Oke. Ingat Bang? Ya, ingat. Itu kejadiannya begitu. Jadi itu penyakit di badan mental, dan di badan mental itu banyak. Seperti contohnya yang kelihatan ke badan kita. Kalau ada kawan-kawan kadang-kadang di jidatnya itu, kalau stres benjolnya muncul, kalau stresnya berkurang benjolannya seperti itu. Lama-lama bisa tulangnya sampai keras, tapi karena permulaan seperti itu. Itu kan badan mental. Jadi landasan badannya yang ketika dia berpikir di landasan pikiran di dadanya itu sudah kadung arusnya ke sana. Setiap khawatir ke sana, khawatir ke sana, seperti itu. Nah, itu di badan mental. Lalu di badan cakra, ini jarang sih dilihat, tapi banyak orang yang sakit asma, paru-parunya bagus, semuanya bagus, tapi cakranya kurang fleksibel. Asal terjadi perubahan, terlalu panas, terlalu dingin, stres, itu asmanya kumat. Itu umpamanya salah satu di badan cakra. Di badan meridian sudah banyak orang tahu harus pakai tusuk jarum. Lalu di badan kasar. Jadi bisa muncul di mana-mana penyakit itu. Nah, penyebabnya juga banyak. Di memori, penyebabnya karena pikiran, karena makanan, temperatur, lalu getaran dari luar yang berjiwa ataupun tidak berjiwa. Karena yang berjiwa itu kan ya kita ngomongnya mulai dari bakteri dia berjiwa umpamanya. Tapi ada yang halus-halus yang antara dipercaya dan tidak percaya, tapi kasusnya banyak. Ada beberapa kasus yang setelah dia lakukan, kok sembuh gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kami di Bali percaya seperti itu. Jadi ada kasusnya. Tapi dari pengalaman saya sekarang sudah hampir 30 tahun, mungkin kasus seperti itu tidak lebih dari 10 ya. Jadi kecil sekali ya. Tapi kadang-kadang kan orang takut berlebih-lebihan, sangat sulit, jarang terjadi seperti itu. Tapi kecil ya. Pak, masa Bali Usada semistik itu? Maksudnya sampai saya baca ya salah satu daripada penyakitnya adalah santet. Masa ada sih Pak orang yang kena santet ke Bali Usada juga?
Ya, dan ya dalam hal ini saya meyakini juga memang itu ada. Cuma dengan pengertian yang betul ya. Umpamanya begini, orang itu banyak menyantet dirinya sendiri. Hah? Gimana Pak? Menyantet Orang dirinya itu sendiri? ya menyantet dirinya sendiri. Umpamanya begini, dia itu uh, pekerjaannya tukang foto, Oke. lalu tasnya selalu dibawa di sebelah kiri, digendong. Gitu. Hmm. Di kota besar selalu takut ini khawatir takut nanti dirampok orang dan seterusnya seperti itu. Pikiran buruknya terus ke sini. Oke. Lalu sakit, bawa ke dokter atau dipijat sebentar baik, lalu sakit lagi dan seterusnya. Lalu pergi ke orang pintar, mungkin orang itu mempunyai kemampuan untuk melihat aura, dilihat itu ada warna hitam auranya. Wah, kamu disantet orang. Itu yang nyantet kan diri sendiri. Oh iya ya. Dan kebanyakan seperti itu. Curiga dengan nenek tua atau siapa tetangga iri, dia nyantet kita. Padahal sering kita yang curiga-curiga sebetulnya kita nyantet diri kita sendiri. Dan kebanyakan, saya boleh katakan 90% itu kejadiannya seperti itu. Oke. Nah, itu pertama. Tentu saja ada juga orang-orang yang mempunyai konsentrasi cukup bagus, lalu diarahkan ke orang tertentu untuk disantet. Makanya ada tukang santet seperti itu dengan kekuatan pikirannya. Tapi itu kan sudah zaman sekarang orang mempunyai kekuatan seperti itu kalau bukan bakat, jarang sekali. Apalagi saya sering menjelaskan. Kalau orang nyantet orang lain itu kan 7 impuls yang muncul. Karmanya 7. Jadi yang nyantet itu mungkin yang kena itu cuma 1. Yang tukang santet itu 7 kali itu jaminan tukang santet itu masuk neraka, saya bilang begitu. Karena kan pikirannya buruk. 7 kali ya, 7 getaran ya. Ya panahnya 7 kali. Jadi jangan belajar jadi tukang santet, saya bilang begitu, kurang bagus seperti itu. Nah pada umumnya kalau karena diserang dengan pikiran, dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dengan kepasrahan yang baik, itu kan lepas. Apalagi kalau bisa meditasi, saya belum pernah mendengar murid Bali Usado itu digendam. Tidak mungkin karena kita merasakan kepala, leher, sadar bijaksana itu di badan kita begitu kuat ya. Kalau begitu dipukul, kita tahu loh, kenapa saya dipukul. Oh. Refleks dia di bawah sadar kita begitu kuat ya. Itu seharusnya jarang, saya belum pernah mendengar murid Bali Usado itu sampai digendam seperti itu. Jadi kewaspadaan itu kuat di badan karena kita merasakan kepala, leher dan seterusnya itu dari dalam, dari luar. Kalau kawan-kawan ikut di Usado 2 itu saya latih bagaimana merasakan badan kasar, badan meridian, badan cakra dan sampai di badan mental. Sehingga ketika letupan-letupan memori kita muncul itu, kita bisa awasi di badan mental. Seperti itu. Jadi kalau itu pada umumnya. Lalu ada santet memang dibuat dari bahan materi. Ini yang paling berbahaya. Ya yang kasar kita sebut racun. Oh, oke. Tapi yang halus itu nggak tahu orang. Makan sedikit-sedikit, lalu lama-lama bertahun-tahun perutnya baru mulai sakit. Seperti itu. Dan seterusnya itu halus sekali. Nah, kalau yang itu yang paling sulit. Kalau yang santet-santet yang lain bisa kita atasi dengan berdoa, dengan meditasi dan seterusnya. Tapi kalau santet dengan racun itu kan sulit. Nah, kalau saya sendiri yang menyaksikan ada kawan saya bisa menangkap makhluk lalu ditaruh di air lalu dipindahkan dengan dia kepada orang lain. Itu didemonstrasikan di depan 200 orang. Nah, beliau sendiri bilang waktu dia mau demonstrasi itu, sekarang demonstrasi, sengaja saya tunggu dari tadi 1 jam lebih saya tunda-tunda seminar ini supaya banyak yang stres, dia bilang. Nunggu, marah, benci.
Kalau orang sedang marah, benci, baru bisa disantet dengan makhluk. Kalau orang itu penuh cinta kasih, tenang, itu tidak mungkin, dia bilang. Karena tidak ada lubangnya untuk makhluk itu melengket, dia bilang gitu. Iya, iya. Jadi bayangkan kalau kita bermeditasi penuh cinta kasih, sadar bijaksana, lalu berdoa sesuai dengan agama masing-masing, itu seharusnya santet seperti itu akan sulit. Nah, pengertian ini saya jabarkan karena memang itu kenyataan atau yang kita yakini. Saya tidak boleh mengatakan tidak ada penyakit seperti itu. Kamu enggak. Saya meyakini itu memang ada, tapi kecil sekali begitu. Dan mungkin dalam bahasa yang sehari-hari jangan dihiraukan yang begitu seperti itu. Oke. Jangan dihiraukan supaya tidak menjadi pemikiran tahayul. Karena banyak orang dulu kalau sakit sedikit black magic, santet gitu. Sekarang enggak. Kalau orang sakit tidak diketemukan penyakitnya, pasti autoimun dibilang. Nah, gitu itu. Karena ada, saya dengar informasi yang terakhir, 140 macam penyakit di tubuh kita karena autoimun. Yang saya baca dulu 80, sekarang sudah 140. Jadi begitu banyak orang terkapar di rumah sakit, ototnya semuanya tidak berfungsi, padahal jantungnya semua, gulanya semua bagus, tidak diketemukan sakitnya apa. Nah, kalau dulu pasti bilang ini black magic. Sekarang setelah diriset, oh ini autoimunnya yang menyerang tubuhnya seperti itu. Nah, seperti itu. Makanya saya beritahu, ya black magic dan seterusnya itu jangan terlalu dihiraukan. Karena lebih nyata, lebih banyak seperti itu. Nah, autoimun, saya senang sekali ngomong tentang autoimun. Ya, boleh Pak. Saya juga pengen banget dengar autoimun karena ada beberapa waktu saya dengar ada yang mengatakan ada loh autoimun tuh meskipun orangnya tuh tampaknya biasa aja. Gimana tuh Pak Iya, Merta? karena autoimun itu banyak sekali diserang air liurnya tidak muncul, matanya kering, lalu pelan-pelan jadi buta, kena ALS badannya semuanya lemas. Begitu banyak penyakit autoimun. Nah, dari pengalaman yang kami di Bali Usada, saya mengatakan ratusan orang sembuh dari autoimun. Dalam arti sembuh itu begini, tidak kumat dari autoimunnya. Tapi mungkin kalau nanti suatu saat lemah, stres lagi, bisa kumat. Ada yang sudah kena autoimun, badannya sudah keringkel, tidur di kamar, tidak bisa bangun. Asisten saya ke sana pelan-pelan melatih pikiran harmonisnya, lalu merasakan ikut tapo berata masih dituntun seperti itu. Lalu latihan sekarang sudah normal, bisa berjalan dan seterusnya, bisa bekerja. Itu kasus seperti itu banyak, bukan satu atau dua orang seperti itu. Ada orang autoimun menyerang umpamanya bagian perutnya dari sistem pencernaannya. Itu sulit sekali, sering mencret sedikit-sedikit, pokoknya sulit sekali. Bisa diserang di mana-mana. Nah, dari pengalaman kami di Bali Usada, biasanya kalau dilihat dari dalamnya, dari chi-nya, dari prananya, autoimun itu mulainya dari ginjal kiri atau ginjal kanan. Ginjal kiri atau ginjal? Ginjal kanan. Kalau orang itu hubungannya dengan orang tua, pada umumnya kepada ayahnya, dalam arti tanda kutip kurang baik, itu mulainya dari kiri, ginjal kiri. Karena chi dari tubuh kita ini dapatnya yang kiri itu dari ayah. Umpamanya begini, benci dengan ayah, marah dengan ayah, atau ayahnya benci dengan dia berlebihan, atau ayahnya sayang dengan dia berlebihan, melindungi dia, atau dia rindu terus dengan ayahnya berlebihan. Jadi kebencian, kemarahan berlebihan atau serakah melekatnya berlebihan itu mengganggu chi-nya, mengganggu cakranya, lalu mulai di sana imun sistemnya itu terganggu. Lalu pelan-pelan kalau dia kuat baru mulai mengganggu yang lainnya seperti itu. Organ-organ yang kena targetnya itu seperti itu. Nah, saya banyak kalau orang datang ke saya berobat autoimun pasti saya tanya dulu,
bagaimana hubungannya dengan ayah. Oh, Aduh, ayah saya 4 tahun yang lalu meninggal itu. Terus kamu bagaimana? Aduh, semenjak itu saya susah sekali karena ayah saya sayang, saya paling dekat seperti itu. Terus saya tanya, waktu imunnya kamu mulai kapan? Ya kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, itu pelan-pelannya bisa seperti itu, Bante. Nah, umpamanya kasusnya seperti itu. Jadi ngobatinnya nanti kita beritahu, oke, yang sudah kadung terjadi di tubuh, rasakan cakra dasar, cakra sek, lalu ginjalnya, supaya asalnya itu dibalance kembali. Lalu di pikiran kita, pikirkan ayah kita, mungkin masih hidup atau telah mati, lalu tersenyum, doakan dia, pancarkan cinta kasih. Jadi karena kita frekuensi sama dengan ayah, getaran pikiran kita itu munculnya di daerah ginjal itu seperti itu. Jadi secara mental supaya di bawah sadarnya itu berkurang kekuatannya seperti itu. Nanti terjadi perbaikan-perbaikan. Kalau ketika dia menyadari itu ginjalnya dan seterusnya itu dirasakan tiba-tiba pop up memorinya, dia sadari anicca, seperti miracle bisa sembuh langsung begitu. Ya. Nah, ini umpamanya penyakit-penyakit seperti itu. oke. Berarti ada hubungannya dengan itu ya tadi yang katakan ayah dan katakanlah orang tuanya seperti itu ya, Pak ya? Ya, eh, kalau kita urutannya lihat di badan, ya, di badan, karena kan kita meyakini bahwa badan, pikiran, jiwa itu berinteraksi. Mungkin jiwa disebut namanya kesadaran dan seterusnya. Mungkin di sana memorinya ada gitu. Jadi untuk universalnya saya menyebutnya badan, pikiran, dan memori seperti itu. Karena jiwa itu kan banyak diikuti juga memori-memori yang sesuai dengan keyakinan agama masing-masing seperti itu. Jadi memori yang netral, yang sifatnya universal itu kita gunakan di Bali Usada untuk melatih mental kita dan seterusnya seperti itu. Ya. Jadi ada, dan itu Bante, penjelasnya bukan dari saya saja, di lontar-lontar Bali itu kelihatan sekali kalau umpama di mana kalau kita berpikirnya banyak yang berhubungan dengan marah, benci, iri, khawatir, pikiran kita itu bekerjanya lebih banyak di dada. Kalau kita banyak berpikirnya dengan marah, melekat, serakah, itu pikiran itu lebih banyak bekerjanya di perut. Kalau umpama sering kebingungan, gelisah, sulit kontrol diri, dia bekerjanya di sekitar otak seperti itu. Jadi itu kita bisa tahu, makanya kalau kawan-kawan yang kena anxiety, panic attack, bipolar itu kalau konsultasi dengan saya tanya, setiap panic attack-nya kamu muncul itu di mana? Gitu. Oh Pak, di perut? Nah, dia bilang begitu. Oh pasti dah, mungkin rindu, patah hati, melekat, dan seterusnya, itu penyebabnya. Nah, jadi kalau kita nanti suruh bermeditasi, lebih banyak amati di perut. Nah, fungsinya banyak, kecuali melepaskan reaksi buruk yang rindu dan seterusnya. Lalu karena pikiran aktif kita kuat di sana mengamati setengah sadar di bawah sadarnya itu, nanti karena yang aktif, yang sadarnya makin kuat, yang setengah sadarnya kan berkurang. Karena kan satu saat itu muncul satu pikiran gitu ya. Yang di bawah sadar itu kan sebetulnya tetap pikiran kita, cuma dia tetap aktif. Kalau ini makin aktif itu makin berkurang. Jadi kekuatannya di bawah itu sudah berkurang. Dan yang lebih penting lagi, karena dia sering muncul di sana, badan mental kita di sana itu sudah weak ya, udah lobang-lobang. Sehingga kalau itu muncul dia sudah punya tempat. Nah, sambil kita sadari, perbaiki badan mental. Jadi lain kali kalau dia mau muncul, mungkin dia tidak muncul di sana, di tempat lain yang tidak menimbulkan anxiety seperti itu. Jadi kalau dia datang bilang, saya panic attack atau bipolar dan yang lain itu, mulai ini selalu tidak enak rasanya di dada. Marah, benci, iri, khawatir, golongannya ini di sana. Kalau kumatnya geliangan gitu, di kepala dia kebodohan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi cepat
Makanya saya ya dalam arti saya tahu yakin jadinya kalau orang datang begini oke gini. Tapi yang penting itu syaratnya itu begini, Wan. Orang itu mau sembuh. Orang itu harus mau. Kalau dia tidak mau, tidak ada interestnya memperbaiki dari dalam, itu jelas tidak bisa karena kita harus latih dulu supaya pikirannya harmonis. Nah, tentu Oke. saja ada juga yang pertama-tama karena dibujuk oleh anaknya atau orang tuanya. Nah, kita yang berusaha untuk menimbulkan maunya itu, yakinnya itu dengan cara menjelaskan dengan baik, lalu memberikan dia inspirasi, lalu kita layani dengan baik sehingga dia berkesan lalu muncul dari dalam. Nah, makanya kadang-kadang memerlukan 2 kali. Setelah sekali dia ikut, mungkin ragu-ragu, tidak begitu percaya, tapi dia dengar ceramah-ceramah menarik, dengar kesaksian kawan, pantesan saya tidak berhasil ya, karena saya begini. Nanti yang kedua, bagus sekali hasilnya. Gitu. Hmm. Ya, seperti Oke, Pak Marta, kita masuk ke pikiran harmonis tadi karena Pak Marta sudah singgung-singgung tentang pikiran harmonis. Itu pikiran harmonis yang Pak Marta maksudkan yang di Bali Usada itu kan mengintegrasikan 4 hal kan ya Pak Marta ya. ya. Itu adalah kesadaran, konsentrasi, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Nah itu cara pelatihannya tuh bagaimana Pak Marta sehingga tadi struktur bagan yang Pak Marta buat di belakang backgroundnya itu juga bisa ada korelasinya untuk meningkat yang bagian kanannya bukan Kanan. kirinya. Ya, Ya. silakan Pak Marta. Bante begini, saya seperti saya katakan dengan Bante, saya kan dulu waktu saya mulai belajar meditasi, belajar Dharma, saya seorang bisnismen yang sangat sibuk. Oke. Lalu tapi saya tertarik sekali untuk belajar tentang badan, diri saya, ikut Dharma itu sangat tertarik. Nah, saya berpikir, apakah saya tidak bisa ringkas pengertian ini supaya mudah mengingatnya secara sehari-hari, karena saya tidak akan menjadi guru Dharma gitu kan. Kalau kita memang mengambil keputusan untuk menjadi guru Dharma, tentu saja perlu belajar detail supaya menjelaskan bagus, karena memang itu tugas kita kan begitu Bante. Saya kan tidak mungkin gitu. Jadi saya terus mencari-cari, ketemu Abhidhamma. Oke. Aduh, senang sekali waktu ketemu Abhidhamma. Begitu saya baca 2 buku tipis-tipis dari Pandit Kaharudin, saya bilang ini yang saya cari. Lalu saya belajar dengan beliau. Dengan beliau saya belajar, lalu saya membaca beberapa buku Abhidhamma dari luar negeri seperti itu. Nah, dari saya belajar itu, saya buat simple struktur yang ada di belakang saya ini, namanya proses hidup dan kehidupan atau proses energi baik dan energi buruk. Nah, saya buat. Jadi saya buat bahwa manusia itu kan seperti tadi saya jelaskan, sperma dan ovum ketemu itu genetik, lalu kesadaran masuk, muncul pikiran dan badan seperti itu. Nah, lalu karena kita mempunyai semua itu dengan makanan dan seterusnya, kita pasti mempunyai 6 indera. Nah, karena kita mempunyai 6 indera ini, kontak itu pasti terjadi. Kontak itu karena kita mempunyai badan dan batin itu 6 indera itu kan pasti terjadi. Nah, terjadi itu kontak. Nah, di kontak ini sebetulnya kan kehidupan itu terjadi. Sebetulnya menyeluruh ketika kita berucap, berpikir, dan seterusnya. Mungkin hanya sentuhan sedikit pertama hanya kontak saja, menimbulkan vibration hanya di badan saja. Tapi kalau kontak yang komplit seperti berucap dan seterusnya, tetap dia menimbulkan rasa. Rasa enak, tidak enak, rasa netral. Itu kurang lebih 5 tuh yang kita tahu. Nah, rasa ini yang kita gunakan di Bali Usada ini sebagai dasar untuk melatih pikiran kita. Jadi rasa apapun yang muncul, kalau kita latih untuk ke kanan dengan lembut, dengan waspada, dengan bijaksana, dia menimbulkan energi baik, memori baik, reaksi baik ke diri kita lagi, ke badan kita, ke memori kita, lalu ke pikiran itu sendiri.
Nah, kalau rasa itu ketika dia muncul, kita bereaksinya eh, marah karena dia tidak enak, khawatir karena dia tidak enak, lalu melekat, mau lagi karena dia enak, dia pasti ke kiri. Hmm. Ke kiri menimbulkan energi jelek di badan kita, memori jelek yang kita punya, dan pikiran kita itu goncang karena yang kuat, yang jelek-jelek seperti itu. Jadi dasarnya begitu. Nah, itu sensasi itu, 5 sensasi itu terjadi terus-menerus kan, kita tidak bisa cegah. Jadi saya pakai patokannya itu karena dia terus-terusan terjadi pada diri diri kita. Nah, untuk supaya dia ke kanan, tentu saja ada otot-otot pikiran kita yang netral selalu muncul. Ya. Yang netral yang muncul, yang saya pakai ukuran supaya kuat masuk ke badan dan ke memori itu, konsentrasi yang saya pakai patokan. Tentu saja waktu kita akan melakukan supaya punya konsentrasi yang kuat, kan perhatian juga ada di sana. Tapi akhirnya konsentrasi itu poinnya ke sana. Jadi konsentrasi saya pakai patokan. Nah itu perhatian konsentrasi itu kan dia netral. Makanya kalau saya tadi waktu permulaan pertemuan ini, kalau konsentrasi perhatian itu berbeloknya ke kiri, itu dia menjadi buruk. Makanya saya lindungi kawan-kawan yang berlatih di Bali Usada itu dengan hal yang mudah. Jadi kalau mulai itu kembangkan cinta kasih dulu. Karena mengembangkan cinta kasih itu memudahkan melindungi diri kita. Karena ketika kita merasakan kelembutan, rasa enak yang baik, yang nyaman, itu otomatis dia sudah beloknya ke kanan. Makanya lindungi dulu dengan itu. Makanya saya katakan kalau di suta kan ke atas, ke bawah, dan ke sekelilingnya. Kalau saya buatnya supaya lebih detail, supaya lebih kuat melatihnya, seperti itu saya buat untuk diri kita sendiri dulu, ruangan, di luar ruangan, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya, supaya mempunyai kesempatan pada saat itu memunculkan cinta kasih kita, sehingga otomatis sudah ke kanan dia. Seperti itu. Tentu saja yang lainnya sudah muncul juga, tapi karena belum kita tekankan, dia masih lemah. Jadi cinta kasihnya mula-mula digunakan sebagai kondisi seperti itu. Nah, itu yang konsentrasi. Lalu yang kedua cinta kasih. Nah, lalu setelah itu baru saya kuatkan kesadaran baik. Saya gunakan namanya kesadaran baik karena bahasa Indonesia kan sulit, Bande. Betul, karena tadi Pak Marta ada disebut kesadaran, ada yang netral, perhatian tadi kan, harus diterjemahkan yang baik juga, sati. Ya, kesadaran itu termasuk juga jiwa kan, yang menyadari, yang aware gitu. Itu saya bangun, saya sadar, saya aware gitu kan. Kadang-kadang orang tuh marah pun bilang saya sadar gitu. Karena rancu dia. Kalau kita ngomong kesadaran baik, saya marah, saya sadar baik, otomatis marahnya kan berkurang. Betul. Jadi saya gunakan namanya, istilahnya pikiran baik, pikiran terjaga, atau pikiran mindfulness. Karena kalau jagro itu namanya, jagro itu di bahasa Bali itu awake, waspada. Itu awake, makanya pakai bahasa Indonesia mungkin terjaga ya. Bahasa Pali juga Pak, bahasa Pali kan jagara, terjaga. Oh sama juga ya. Jadi terjaga kita. Nah, terjaga itu otomatis karena kita terjaga kan, kawan-kawannya yang mengikuti ya aloba, termasuk di sana adosa, semuanya mengikuti. Nah, jadinya otomatis dia baik. Nah, sekarang kan tergantung yang mana kita mau latih kuatkan. Kalau terjaga kita yang mau kita latih kuatkan, ya diam kita jaga dia. Masuk tahu, keluar tahu, panjang tahu, pendek tahu,
kita jaga dia di sana Mhm. supaya, nah ini kita menguatkan terjaga kita gitu. Nah lalu karena saya memerlukan fleksibilitas dari pikiran Mhm. supaya namanya saat di tubuh namanya serotonin itu muncul, Oke. itu saya gunakan anicca. Makanya sengaja saya suruh untuk ketika mengamati, kadang-kadang experience, amati, oh dia anicca, supaya transform itu terjadi. Hmm. Kalau umpama orang bermeditasi pada umumnya Buddhis itu kan dia hanya mengamati saja Ya. apapun yang terjadi, tidak ditekankan, oh ini anicca, karena nanti ilmu itu akan muncul dia sadar. Mhm. Nah saya kurang setuju. Menurut saya pikiran itu perlu dilatih. Oke. Pengetahuan itu perlu ya. Oh begini kalau kamu berlatih step 1, kamu mulai bisa memisahkan badan dan pikiran kamu setelah sampai step 3. Dan itu kan pengetahuan itu hasil dari beliau-beliau yang berlatih. Kalau kita berlatih untuk mencari pengetahuan itu kan sangat sulit. Mhm. Tapi karena kita sudah tahu dari pengetahuan yang kita dapat info itu, jadi ketika kita berlatih, kita sudah tahu dia akan muncul bila perlu disengaja untuk mengamati itu, sehingga bagian dari pikiran kita yang mengamati itu menjadi lebih kuat dia seperti itu. Jadi untuk itu saya menggunakan kebijaksanaan dengan menyadari anicca-nya. Jadi 4 ini yang saya sebut namanya pikiran harmonis. Nah, caranya melatih ya tekniknya kalau di Bali Usada saya gunakan sangat perlahan-lahan. Terutama di Tapa Brata, Oke. itu kita buat sistemnya dari badan dikembangkan, dilatih. Jadi badan kasar, badan meridian dan cakra itu waktu mulai datang pun kita sudah perhatikan kan, kita sudah tahu. Begitu datang ke center kita nanti akan mulai kita beritahu aturnya bagaimana, lalu sistem makannya bagaimana. Iya. Itu semuanya tujuannya sudah mulai melatih pikiran seperti itu. Ya kita tahu tidak ngomong, tidak nulis, tidak baca, sudah mulai menjaga untuk melatih kepikiran makanannya. Umpamanya saya harapkan 7 hari 6 malam itu vegetarian. Kalau di luar, ya mau makan apa saja, itu tidak jadi persoalan karena dari pengetahuan yang saya mengerti, kalau binatang itu sedang dibunuh, dia stres, adrenalinnya banyak, di darahnya banyak, kita makan, lalu kita ingin menaklukkan stres dari diri sendiri, adrenalin, lalu dari makan itu memang lebih sulit ya. Oh. Jadi kalau kita mau bermeditasi supaya lebih gampang, ya stres-stresnya dari sana atau serakah-serakahnya dari gula gitu, memang dikurangi. Kalau bisa kurang gulanya nol gitu, pikiran kita untuk konsentrasi itu jauh lebih mudah. Kalau kita meditasi, umpamanya vipassana dan seterusnya, setiap istirahat minum kopi ada gulanya, ya tumpul aja dia ada. Sulit masuknya karena seperti itu kita perhatikan. Lalu olahraganya kita, namanya olahraga kesadaran. Kita melakukan olahraga kesadaran yang sangat ringan. Menggerakkan tangan, kaki, dan seluruhnya itu sangat ringan. Semua orang bisa. Tapi sambil diremas dengan disadari. Dengan disadari, sehingga sel-sel seluruh sel di otak kita itu mulai aktif lebih bagus. Karena kita perlukan nanti sel-sel di otak itu waktu kita bekerja yang halus. Seperti itu. Itu semuanya dilakukan dengan sistematis sekali. Makanya saya tidak heran orang itu 7 hari 6 malam kok hasilnya hampir, saya boleh katakan 99% yang ikut pulang itu semuanya menghasilkan sesuatu yang baik. Saya malah sering guyon. Kalau sudah selesai 7 hari 6 malam, biasanya kawan-kawan itu pasti, Pak boleh tidak saya tambah seminggu? Lalu saya guyon, kalau yang tidak ada hasilnya uang kembali. Nggak pernah ada yang minta uang kembali. Karena sistemnya Bante menurut saya. Nah lalu di hari pertama sampai ke 7 itu saya buat dia sangat sistematis. Hari pertama
kuatkan konsentrasi supaya orang itu tidak panik tiba-tiba sudah suruh semuanya. Nah, sederhana, coba dirasakan anginnya nafas. Karena dalam kehidupan sehari-hari kan konsentrasi kesadaran kita ini cuma 5% menyadari yang kasar-kasar, yang besar-besar saja. Ya, pikiran sadarnya ya. Ya, nafas itu halus. Begitu disuruh merasakan nafas, dia dipaksa konsentrasi dan kesadarannya itu untuk merasakan yang halus. Nah, dengan sendirinya kesadarannya itu masuknya sudah mulai dalam ke badan maupun ke memori. Jadi sudah mulai mengolah badan dengan memori dengan sistem cara yang ada di badan. Oksigennya tambah bagus dan seterusnya. Lalu nanti di hari kedua baru ditingkatkan. Tentu saja sambil jalan karena cinta kasih sebagai pelindung. Setiap mulai meditasi itu berapa menit selalu cinta kasih ke 12 arah. Nah, lalu di hari kedua mulai satinya itu baru mulai dikuatkan. Kalau langsung ke sati itu konsentrasinya belum kuat, itu goncang dia benar. Oh, iya. Ya, jadi baru panjang tahu, pendek tahu, kasar tahu, halus. At the present-nya baru dikuatkan di sana. Lalu hari ketiga baru kebijaksanaannya dikuatkan. Nah, seiring ini pengetahuan, cerita-cerita yang menarik itu mulai diisi supaya dia mendengarnya badannya kegiuran. Nah, pikirannya kegiuran itu kan lebih mudah masuk. Iya. Lebih mudah masuk. Seperti itu. Saya buatkan kombinasi sedemikian rupa sehingga di hari keempat sudah siap dipakai kerja. Baru masuk ke badan dan seterusnya. Di hari kelima baru kalau ada problem, ada yang lapor saya sakitnya takut dengan ini dan seterusnya, trauma, saya sakitnya anxiety, saya sakitnya saya begini ada. Nah, baru di hari kelima digunakan seperti itu. Dan setelah itu hari ke-6, karena saya melihat dari pengalaman di Vipassana dan seterusnya, dan di tempat saya juga, hari ke-6 itu harus di cool down. Oh, oke. Kalau ikut 10 hari umpama Vipassana, ada beberapa orang yang serius, tajam, sensitif, langsung umpama pulang tanpa di cool down, itu kesensitifnya masih bisa dibawa. Betul. Saya pernah mengalami salah seorang kawan itu ikut pulang itu bawa mobil, tiba-tiba di jalan minggir stop, istrinya sampai heran kenapa dia turun, dia ambil sampah di tengah jalan dibersihkan, dia bilang bersihkan kekotoran batin. Karena waktu merasakan badan ini kotoran batin, ini kotoran batin. Lalu tajam sensitifnya, refleksnya kurang kuat satinya, itu refleksnya ke kiri seperti itu, nah, sulit kontrol seperti itu. Jadi dari hari ke-6 saya cool down kan dengan mengajarkan namanya meditasi cinta kasih untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi setiap dia ingat pada sadar setengah sadar, ingat pada dirinya atau kontak yang kedua keluarga dekatnya atau kawannya atau orang netral atau musuhnya, otomatis pikiran baiknya itu muncul, badannya enak, lalu dia pulang itu sudah gembira dan seterusnya seperti itu. Jadi sistemnya memang dibuat seperti itu. Nah, ini pikiran harmonis. Kalau kawan-kawan bisa ikut Tapo Brata, tapi kan banyak yang nggak bisa ikut. Lalu saya buatkan yang namanya reguler. Seminggu sekali, 8 minggu. Tentu saja hasilnya juga banyak yang bagus. Saya mendengarkan saksian-saksian itu. Tapi tidak seintens sebaik Tapo Brata. Iya, ya yang karena 7 hari ya. Intens. Yang 7 hari full ya. Ya, itu lebih kuat lah. Lebih kuat, lebih cepat seperti itu. Tapi yang sehari-hari 8 minggu itu juga saya lihat banyak juga hasilnya bagus. Seperti itu, Bang. Pak Marta tadi di bagian kebijaksanaan di step yang hari keempat ya. Itu Pak Marta ada menyebutkan bagian kebijaksanaan tuh
ya kan? Ya, Ada ya. ada namanya Rahman nih teman kita di YouTube. Itu dia tanya, "Apa sih anicca itu?" Dari tadi ngomong anicca, terus anicca tuh Pak Merta tuh ajarkannya kepada para yogi ataupun para pemeditator di Bali Usada tuh gimana? Apakah karena anicca aja? Karena saya kemarin juga dengar kan dari Mbak Maudi Kusnaidi ya, itu dia Ya. ngerti tentang anicca padahal itu bahasa Pali. Nah, pemerintah kasih pengertian anicca kepada mereka sampai mereka bisa memahami, oh segala sesuatu muncul lenyap itu gimana cara pemerintah Nah, kasih? saya begini. Pertama, tentu saya jelaskan Mm-mm. bahwa anicca itu artinya perubahan. Bahasa Inggrisnya impermanen. Mungkin di dalam bahasa yang baik kasar fana, bahasa Arabnya. Lalu bahasa Latinnya pantare. Jadi supaya mereka mengerti ini adalah satu hal yang universal. Cuma kebetulan kalau di Bali kita nyebutnya anitya. Oh, Kalau di Sanskrit. Pali kita sebutnya anicca. Nah, saya kasih dia pengertian seperti itu. Nah, pengertiannya itu eh, apapun yang ada di alam semesta ini yang berkondisi, dia berubah. Itu satu kebenaran yang mutlak. Jadi saya kasih contoh yang kasar apapun di dunia ini seperti itu. Mhm, Nah, kalau orang yang bisa menyadari kebenaran, mengetahui kebenaran itu disebut orang itu orang bijaksana. mhm. Seperti itu. Jadi otot kebijaksanaan kita pada saat itu dia bertambah kuat. Kalau kita alami langsung, eh, experience langsung anicca itu. Nah, kalau anicanya kasar, oh tadi hujan, sekarang terang, itu tetap anicca. Kita bijaksana, tapi kebijaksanaan kita itu tidak kuat. Mhm, Dia hanya sebatas istilah saya mungkin di atas saja 1%, 2% untuk kehidupan sehari-hari. mhm. Tapi kalau nanti ada anicanya lebih dalam, lebih kuat, katakanlah ada keluarga sampai meninggal gitu, kita memerlukan kekuatan otot ini. Pengetahuan kita sudah tahu, oh orang meninggal itu semua bisa meninggal, ada yang muda dan seterusnya. Itu kan pengetahuan saja. Tapi kalau otot anicca kita untuk menghadapinya tidak kuat, ini apa namanya tidak begitu berguna. Untuk itu kuatkan otot anicca. Nah, kalau pikiran itu bekerjanya begini. Kalau otot badan, barang itu makin berat, makin kasar, otot itu makin kuat kalau dilatih untuk mengangkat. Kalau pikiran itu makin halus yang dirasakan, Mhm. ototnya makin kuat. Oh, oke oke, paham paham. Sekarang kita arahkan nafas itu halus. Jadi kita rasakan anicanya di sana. Sehingga nanti pengetahuan apa yang kita miliki, kita mempunyai otot menghadap anicanya kuat, jadi dia sangat berguna. Nah, lalu saya jelaskan apa aja secara ilmu kedokteran, apa aja di hormon yang muncul, lalu kenapa apa namanya menyadari anicca itu melepas ketegangan, lalu melepas reaksi buruk di memori dan seterusnya seperti itu. Mhm. Jadi sebetulnya sangat apa namanya sangat universal. Jadi semua orang bisa melakukan. Kadang-kadang memang ada juga pertanyaan, terutama yang bertanya sih kawan-kawan Buddhis kadang-kadang. Pak Merada ini kan sangat Buddhis semua itu. Ya saya katakan memang sebagian yang Buddhis yang kita miliki kan juga semua untuk universal Iya. seperti itu. Kalau kawan-kawan Buddhis mungkin kalau untuk kesucian umpama kan harus ditambah semuanya. Anicca, duka juga yang tidak memuaskan, ototnya harus dikuatkan. Lalu anatanya kan untuk menyadari anata itu kan ototnya harus dilatih sedemikian rupa sampai transform menjadi lokutara suci sotapana baru bisa melihat anatanya kan ototnya harus dikuatkan begitu. Kalau Mhm. di Buddhis silakan saya tidak melatih otot duka dan anatanya karena saya melatih universal untuk kesehatan badan, ketenangan pikiran sampai di sana gitu. Tapi kalau untuk ceramah di lingkungan Buddhis atau
untuk praktek saya sebagai orang Buddhis, tentu saja saya praktekkan sesuai dengan keyakinan saya seperti itu. Oke. Pak Merta, saya mau tanya implikasinya dari pikiran harmonis itu. Kenapa kemarin saya kasih judul terkait dengan meningkatkan kesehatan, Pak Merta nggak setuju, malah ditambahin tuh untuk meningkatkan kekuatan mental juga. Itu implikasinya apa tuh dari pikiran harmonis terhadap kekuatan mental utamanya? Karena Pak Merta sendiri yang menambahkan judul tersebut ya. Silakan, Pak. Ya, karena saya melihatnya sekarang ini mental illness, penyakit-penyakit mental itu sangat berkembang di masyarakat. Jadi saya menguatkan mental supaya masyarakat tahu bahwa mental itu bisa dilatih, bisa dikuatkan dan bermanfaat untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang. Jadi karena orang jarang memikirkan bahwa mental itu bisa dilatih. Kebanyakan orang itu mengandalkan nasib ya. Wah, itu mentalnya baik itu. Oh, orang itu sabar. Itu orang memang dia bawanya begitu. Seperti saya jelaskan tadi, saya meyakini begini, Bante. Bahwa ketika Patik Sandi Winaya itu, Winyana kita itu muncul pertama kali, nama rupa itu muncul. Nama yang kita bawa, cetak sika yang kita bawa itu kan hasil dari pikiran baik. Jadinya dasarnya kita itu sebetulnya otot-otot baik kita. Oke. Nah, setelah itu baru muncul karena kita mau hidup, mau makan, baru loba mulut citanya muncul. Seret dia muncul, baru mulai mengotori. Makanya disebut kekotoran batin. Sebetulnya dasar kita itu, kalau menurut pengertian saya yang saya ambil konklusi di Abhidhamma itu, kenapa pikiran itu harus disucikan? Baru nanti kita mencapai yang tertinggi. Saya pikir ini harus ditransform dulu. Nah, kita kotori dia dalam kehidupan sehari-hari. Dan zaman sekarang, pengotoran itu begitu kuat. Oke. Kalau zaman dulu kita hidup di desa, umpama di kota kecil atau di desa, itu jauh lebih tenang. Mengotorkan batinnya lebih sedikit, kita hidupnya seperti apa adanya. Pikiran-pikiran, otot-otot pikiran baik kita itu berjalan dengan wajar. Jarang kotornya kuat, traumanya kuat. Sekarang kita duduk di rumah dengan HP, kekotoran batin itu muncul dari seluruh dunia kan. Betul. Kejadian di Ukraina kita tahu, pandemi di mana-mana tahu, bisnis, aduh segala-galanya, hubungan suami istri yang tidak perlu kita tahu, kita jadi tahu masalahnya. Jadi batin kita itu memang kita kotori zaman sekarang ini dari mana-mana. Kita kotori memang itu. Jadi untuk itu ketika kita melatih mental kita kuat, kekotoran batin ini dengan pikiran yang aktif bisa ditekan. Ditekan. Nanti dia bisa transform menjadi baik. Tambah baik. Nah, waktu penekanan ini terjadi, sambil menekan ini, kita juga banyak melepaskan bibit-bibitnya dia. Yang kita sebut namanya kekotoran laten yang terpendam, yang nanti kalau kondisinya tepat muncul. Nah, ini sambil mentransform ini kita membersihkan kekotoran yang laten ini sehingga pikiran kita lebih mudah untuk mentransform sampai akhirnya dia tertransform. Kalau dia sudah tertransform dengan baik, yang laten ini kan berkurang atau hilang, ya seperti itu. Ya, Pak Marta, tadi saya lihat di skemanya Pak Marta itu juga bahwasannya pikiran yang katakanlah negatif atau positif, kanan atau kiri, itu juga sama seperti sensasi ya, berimplikasi langsung terhadap berkaitan dengan 4 yang atas ya, Pak Marta ya. Oh pasti, Bang. Dia otomatis dia langsung naik ke atas, di tubuh kita berproses begitu. Nah, di dalam Buddhis kalau saya renungkan, Praticaksamuppada kita itu ketika Vedana muncul tanha. Karena Praticaksamuppada kita itu kan penekanannya khusus untuk tumimba lahir. Yeah.
tidak diceritakan sana ada yang baik, ada yang buruk ketika wedananya muncul kan seperti itu. Karena penekanannya khusus ke tumima lahir yang menyebabkan orang tanha muncul, lalu padananya muncul. Nah, padananya muncul kan uh, kalau saya lihat di apa namanya Paramata Jatika itu Ya, arus kehidupan yang mendorong bawah itu muncul jadinya kan begitu sehingga jati muncul jara maranan dan seterusnya seperti itu. Nah itu di Buddhis karena menceritakan itu. Kalau saya kan menceritakan umum ketika Wedana itu muncul baik yang hanya kontak biasa baru permulaan kontak ataupun kontak karena ucapan dan seterusnya segala di kehidupan ini pasti Wedana itu tetap muncul kan. Nah, saya mengambilnya dari sana ketika dia muncul ke kiri atau ke kanan. Itulah proses hidup kehidupan kalau saya lihat energi bagus dan energi buruk terus terjadi di sana. oke. Pemerintah sih mau tanya lagi ya, barangkali ini adalah tentang korelasinya ya. Itu tadi pikiran harmonis itu kan adalah kaitannya dengan kekuatan mental, satu lagi adalah dengan kesehatan. Pemerintah gimana dengan kemajuan teknologi sekarang? Apakah pemerintah masih optimis untuk bisa kasih mereka explanation, penjelasan? Ini masih bisa, katakanlah, benar-benar memiliki pengaruh yang kuat loh di dalam masa modern seperti ini. Bahwasanya meditasi utamanya. Karena kan orang yang zaman sekarang itu adalah orang yang katakanlah terhadap meditasi nggak punya waktu pikirannya. Tapi gimana pemerintah bisa meyakinkan mereka bahwasanya ini ada implikasinya yang secara nyata, secara signifikan terhadap kesehatan mental, dan juga bahkan kesehatan fisik maupun juga kekuatan mental mereka. Menurut saya begini, makin mereka maju pengetahuan, lalu mereka mau membaca dan mengerti, akhirnya mereka akan tahu itu apa namanya implikasinya. Kalau Banti lihat ada salah satu murid saya kesaksian mengapa kita harus bermeditasi di zaman ini. Oke. Itu beliau kan menurut saya sangat bagus ya. Dulu tidak mau bermeditasi, apa sih orang duduk aja bisa uh, uh, menenangkan, menguatkan pikiran, bisa lebih bagus, sehat badan. Itu dulu pengertiannya dulu begitu. Padahal kawan-kawannya sudah ngajak, kamu harus meditasi, meditasi. Nggak mau. Tapi karena sesuatu hal ya, coba ikutlah dengar Balu Sadar. Begitu dia ikut, dia menjelaskan begitu bagus. Oh ternyata begini ya akibatnya seperti tadi kita ngomongkan. Makin halus merasakan anicanya, makin kuat otot kebijaksanaan kita. Nanti otot-otot ini kita gunakan untuk menghadapi dunia ini lebih bagus seperti itu. Jadi poinnya ke sana. Nah, untuk itu tentu saja seperti Bante katakan, saya katakan juga itu harus kita pintar-pintar menjelaskan, meyakini mereka. Dan pada umumnya ya sifat manusia memang. Kalau mereka belum perlu, belum problem, mereka belum tertarik ya. Karena kan Bante tahu katanya kalau lahir di alam surga, di alam dewa, sedang enak, semuanya enak, itu tidak kepingin mengembangkan kebiasaannya. Tapi kalau sudah ada problem, cobaan, ingin cari jalan keluarnya lebih mudah. Makanya saya kawan-kawan yang sakit itu kadang-kadang saya katakan kamu beruntung sebenarnya. Sakitnya kamu mudah-mudahan bisa sembuh, lalu kamu punya pikiran harmonis, kamu beruntung karena sakit kamu bisa Dikembangkan. meditasi, bisa punya pikiran harmonis seperti itu. Ini soal menjelaskan saja Bante. Dan karena teknologi begitu maju sekarang, kita lebih gampang menjelaskan karena hard evidence-nya itu ada ya. Nah, cuma kita tinggal istilah saya itu melogikakan ini begini dan seterusnya. Tentu saja tidak semua kita bisa logikakan. Ada batas-batas tertentu ya kalau di dalam bahasa umum, bahasa sehari-hari, bagaimana kita membuktikan Tuhan, umpamanya seperti itu, nibbana, itu kita tidak bisa seperti itu mengatakan. Tapi yang sehari-hari itu gampang kita rasakan. Yang tidak
ya kita sesuaikan dengan keyakinan kadang-kadang, atau kita harus berani jujur tahu ini kita tidak tahu. Umpamanya ilmu pengetahuan juga kan sekarang kan banyak yang mereka tidak tahu partikel paling kecil bosom itu dia tahu. Lalu black black metal material tahu Ya. di bawahnya. Setelah itu mereka nggak tahu kok bisa muncul saja dari bawah. Di bawahnya ini apa? Hmm, Kan mereka nggak tahu. Mereka juga masih mencari-cari betul. teorinya bagaimana. Jadi kalau kita jujur berdebat dengan kawan-kawan yang tidak percaya, kalau dia mau fair, akhirnya mereka oh ya masuk di akal ya. Tapi kalau orang sudah tidak percaya ya langsung aja berarti yang gitu-gitu dipelajari. So, itu ya kita tidak bisa ngomong juga ya. Berarti kalau setiap dia dengar kita langsung dia larinya ke kiri tuh pikirannya tuh. Bukan ke kanan tapi ke kiri terus ke kiri Ya. terus. Dia otomatis karena istilah saya kebodohannya dalam bidang ini masih tertutup, masih Oke, kuat gitu. Pak Masih Merta. Sebelum saya mau tanya satu pertanyaan saya yang terakhir nih ya. Yang menurut saya adalah mungkin Pak Merta belum ini juga. Belum apa namanya? Belum nyangka-nyangka juga pertanyaan saya. Tapi saya mau infokan dulu kepada teman-teman yang di YouTube sebanyak 362 orang ini yang bertanya dan juga yang nggak bertanya, tolong dong disampaikan ya terkait dengan Anda dari mana dan juga namanya siapa. Karena saya dan Pak Merta mau tahu dari mana aja. Mungkin ini semua isinya adalah muridnya Pak Merta atau bahkan ada orang yang baru join yang baru pengen belajar dengan Bali Usada. Jadi tolong bisa disampaikan nama dan juga tempat tinggal Anda sekarang. Ya, silakan. Saya akan tunggu nanti akan bisa dibacakan dan teman-teman lain juga bisa lihat. Pak Merta, ini satu pertanyaan yang terakhir saya baca di satu artikel. Ya, ini di artikelnya Pak Merta sebetulnya. Pak Merta ingin menjadi empu meditasi. Maksudnya apa Pak Merta? Dan kenapa ada istilah seperti itu? Silakan Pak Merta. wah ya kita kan zaman dulu di di Jawa Timur ke Bali atau katakanlah seluruh Indonesia di Nusantara dulu kan. Kalau empu itu kan seorang ahli. Ya. Jadi seperti ahli ya. Saya kepingin jadi empu meditasi, saya kepingin menjadi ahli meditasi. Jadi saya mempelajari meditasi secara detail lah karena saya memang mau mengkhususkan diri ke sana. Karena enak juga ya kalau dikasih gelar empu ya. Karena bayangkan, saya jadi anggota Dewan Penasehat di pengobatan alternatif. Di atas itu profesor doktor ini. Di paling bawah merde ado gitu aja. Tidak ada titelnya sama sekali. Yang lainnya doktor dan seterusnya. Padahal itu pengobatan alternatif. Kalau di seminar-seminar, kawan-kawan itu semuanya dokter, ahli ini, ada MPS apa itu. Saya cuma merde ado gitu. Pikir-pikir bagus juga ya kalau dibuka di depannya diisi empu gitu. Tapi siapa yang bisa ngasih? Kan biasanya empu itu dikasih oleh masyarakat umum atau kalau dulu kan satu persamuan atau guru kita mungkin seperti itu. Saya guyon seperti itu. Tapi maksudnya saya kepingin menjadi betul-betul ahli meditasi. Karena saya kepingin menggunakan meditasi ini jalan cepat menerobos untuk kebaikan. Karena dari pengertian saya, balik lagi sedikit ke belakang, kita yang kasar-kasar itu sudah banyak berbuat baik. Yang kasar maksudnya. Dalam arti yang baik ya. Katakanlah menjaga sila, tidak membunuh, dan seterusnya itu kan kasar tuh sudah bagus kan. Ya. Tapi yang halus, yang nirawananya, benci, serakah, ragu-ragunya, yang nanti akan menjadi kasar, kan itu harus dihilangkan. Kalau hanya kita pintar yang kasar-kasar, berbuat baik dan sini, yang di bawah ini dia akan meledak, menguasai kita. Nah ini kalau yang kasar-kasar terus-terusan dari kecil sampai tua, ketat kita lakukan dengan baik, itu memang terjadi transform. Tapi lama dan sedikit ya. Tapi kalau kita bermeditasi, cepat, kuat. Begitu dengan cara meditasi yang benar. Sehingga saya pikir meditasi itu sebenarnya salah satu alat ya
yang sangat bagus, yang sangat praktis untuk mengembangkan diri kita lebih cepat dari yang baik-baik, yang biasa-biasa saja seperti itu. Pak Merta 2 minggu lalu kita kan ngobrol sama Pak Adi kan, Pak Adi Gunawan, katanya Pak Merta tuh jago banget sebetulnya. Hanya tinggal nunggu orang aja yang mau melakukan penelitian dan sebagainya. Pak Merta ini diteliti sampai akar-akarnya itu ya, dan itu dipublikasikan, dan itu sebetulnya sangat bagus untuk orang-orang jauh yang bisa lebih kenal dengan meditasi. Saya pikir itu juga perlu ya Pak Merta. Kalau ada orang-orang yang tertarik sekarang menjadi peneliti dari Bali Usada, saya sangat menyarankan silahkan diteliti Pak Merta. Dan juga satu lagi Pak Merta, karena Pak Merta tadi mengatakan kalau saya mau banget jadi empu meditasi kan adalah itu kan pengakuan secara formal. Kalau gitu pengakuan secara informalnya dulu. Ini kepada masyarakat luas ya. Kalau gitu saya mau tanya kepada masyarakat luas, setuju atau tidak Pak Merta jadi empu meditasi? Silahkan dituliskan di kolom live chat di YouTube ya. Setuju atau enggak Pak Merta dikatakan sebagai empu meditasi. Jadi mulai besok Pak Merta bisa tulis empu Pak Merta ada. Enggak, saya bercanda. Enggak apa-apa, emang bagus Pak Merta. Saya terkejut yang terhormat Bapak Jaya Suprana itu di grup penyembuh meditasi Persatuan Meditasi Kesehatan Indonesia yang baru sedang terbentuk. Beliau salah satu di sana sebagai Dewan Etik atau penasehat itu. Beliau menulis di WhatsApp-nya empu Merta ada. Saya bilang, wah ini Pak. Ya, saya berguyon, tapi saya senang katakanlah jadi ahli meditasi yang bukan hanya dalam tanda kutip ya, bukan hanya untuk spiritual tingkat tinggi. Saya kepingin supaya dari bawah memang meditasi itu dapat digunakan sampai di paling atas. Lalu kita gunakan sesuai dengan keperluan kita. Ya. Pak Merta tenang, udah banyak yang jawab setuju tuh di kolom live chat di YouTube ya. Nanti saya tampilkan deh kalau misalnya supaya Pak Merta lebih yakin. Oh iya, ternyata banyak yang menyarankan saya jadi empu meditasi. Empu itu ahli kan. Kita dulu punya empu gandring yang ahli membuat keris. Kalau di Bali itu guru inspirasi saya salah satu namanya Empu Kutu kan. Iya, tadi saya baca itu. Itu beliau tuh sangat hebat mengatur masyarakat yang dulu berbeda-beda, sektornya digabungkan menjadi bersatu. Lalu bagaimana beliau tuh megang peranan penting Bali itu jadi seperti sekarang itu. Empu Kutu. Dan beliau mempunyai keahlian yang saya tiru atau saya kagumi. Beliau dalam penjelasan dengan cara lain, beliau itu bisa berbicara dengan semua tumbuh-tumbuhan. Wow. Nah, jadi beliau itu bermeditasi di kuburan, melihat mayat-mayat itu isinya apa, badannya, materinya apa, unsur-unsurnya apa, bermeditasi dengan tekun. Di dalam tanda kutip, di lontar itu dikatakan, lalu Tuhan itu hadir berupa sinar yang kuat, lalu beliau meminta, katakanlah anugerah, supaya bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Lalu semenjak itu, semua tumbuh-tumbuhan waktu itu di Bali itu hadir ke beliau, ngelapor. Ini daun saya untuk apa, batang saya untuk apa, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari sudut meditasi, kalau kita bermeditasi dengan menggunakan 4 unsur, lalu kita masuk ke upacara samadhi, lalu bisa masuk ke jhana, sinar besar muncul, kita masuk ke jhana, setelah itu kita keluar, dari sana pikiran kita arahkan ke pohon apapun, kita tahu vibration-nya kan. Daunnya, kalau advokat umpama dia dingin, bagus untuk jantung, dan seterusnya itu bisa seperti itu. Makanya empu itu bagus ya. Hebat.